Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Damayanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Keuangan semester 6 dengan NIM 2020 122 1078. Di sini saya akan memenuhi tugas dari ujian akhir semester di mata kuliah teori pengambilan keputusan. Untuk yang pertama adalah akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud pernyataan tersebut di atas dengan melihat kondisi dunia bisnis saat ini dan memberikan contohnya. Untuk menurut saya, akurasi dan kecepatan dalam mengambil keputusan juga memiliki hubungan yang sangat penting, karena dalam pengambilan keputusan juga harus melihat poin ataupun hal yang akurat dari setiap aspek, dan agar kecepatan pengambilan keputusan yang akurat diperlukan dengan media atau aspek pendukung seperti teknologi yang sudah mendukung pada saat ini. Dan dalam contoh dunia bisnis saat ini, untuk mengambil keputusan yang akurat dan cepat mungkin akan lebih mudah, dikarenakan untuk menggali informasi keakuratan dari setiap aspek bisnis eh, dengan mudah menggunakan teknologi yang semakin hari semakin canggih di zaman saat ini. Dan untuk contoh bisnisnya, saya menggunakan contoh dari peminjaman online, yaitu saat ingin meminjam uang di aplikasi peminjaman online, maka kita akan diarahkan untuk mengisi verifikasi data diri, yang dimana eh, kita harus memfoto kartu identitas, memfoto wajah kita dengan jelas, menambahkan nomor telepon pribadi ataupun nomor keluarga dan nomor teman di sekitar kita. Hal ini juga dapat memberikan keuntungan bagi tim dari peminjaman online tersebut agar dengan cepat dapat menganalisis dan merekap identitas peminjam, serta untuk menetapkan apakah peminjam ini mengisi data dengan benar dan layak untuk diberikan pinjaman. Seperti itu. Untuk yang kedua adalah beri contoh di bidang keuangan dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Untuk ini menurut saya bias merupakan penyimpangan, dan dalam bidang keuangan juga banyak terjadi pemalsuan laporan keuangan. Misalnya, eh, saya juga menggunakan contoh untuk mengambil atau melakukan peminjaman kredit ataupun KPR untuk rumah. Maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh tim peminjam ataupun KPR, eh, agar melihat apakah riwayat nasabah ini baik dalam keuangan ataupun sering menyimpang dan ada tanggungan lain. Dalam hal ini teknologi juga sangat membantu, karena dengan itu tim dapat melihat riwayat keuangan nasabah di BI checking dan dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi di kedepannya. Untuk yang ketiga, yaitu jelaskan teori proses pengambilan keputusan secara urut dan terperinci terkait keputusan memilih investor bisnis untuk ekspansi bisnis. Lalu buat simulasi dan analisis decision matrix-nya dengan menggunakan 5 alternatif kandidat investor, 5 kriteria pembobotan kriteria masing-masing secara rasional. Untuk ini, saya menggunakan decision matrix seperti ini. Ini saya gunakan untuk dalam analisis di sektor kosmetik yang ada di Indonesia, dengan melihat biaya, experience, communication, review customer, dan juga selling. Untuk skornya yaitu paling besar di investor 1 dengan skor 67 rupiah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk memenuhi tugas teori pengambilan keputusan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.